Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Hendrianto, NIM 003. Saya Anissa Yura Indrasari dengan NIM 154. Saya Mahfudatul Ilmasari dengan NIM 183. Kali ini kami membuat 3 jenis media pembelajaran. Yang pertama yaitu laristik, layar barisan aritmetik. Yang kedua yaitu lajurit, layar jumlah aritmetik. Dan yang ketiga adalah kornak atau kotak beranak. Akan dijelaskan oleh teman-teman saya mengenai tujuan media pembelajaran tersebut. Nah, tujuan pertama yaitu tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, tujuannya yang pertama yaitu menentukan rumus umum dari barisan dan deret aritmatika. Yang kedua yaitu menyelesaikan masalah dengan konteks kehidupan sehari-hari tentang barisan dan deret aritmatika. Selanjutnya untuk kotak beranak, tujuannya adalah untuk menentukan rumus dari barisan geometri, juga untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mengenai barisan geometri. Oke, selanjutnya saksikan video peragaan media pembelajaran kami. Untuk media pembelajaran yang pertama yaitu laristik. Nah, singkatannya yaitu layar barisan aritmatik. Nah, untuk instruksinya yang pertama yaitu ambil kelereng, lalu letakkan pada pipa sehingga banyak kelereng pada pipa kuning itu jumlahnya sama dan banyak kelereng dari pipa putih itu jumlahnya sama. Nah, misal di sini saya ambil jumlah dari kelereng yang diletakkan di pipa kuning itu 2. Nah, selanjutnya misal saya ambil kelereng yang akan ditaruh di pipa putih itu nanti 3. Nah, sudah. Nah, langkah kedua yaitu kan tersedia 6 kolom pada laris. Nah, jika pipa kuning adalah A, jadi kuningnya ini misalnya A, dan pipa putih itu misalkan B, maka tulis hasil jumlah tiap-tiap kolom dalam bentuk A dan B. Nah, untuk kolom pertama di sini kan hanya tersedia A, B-nya 0, berarti di sini ditulis A. Nah, untuk kolom kedua di sini ada A dan B, berarti A plus B. Nah, untuk kolom ketiga di sini ada A-nya 1, B-nya 2, berarti A plus 2B. Kolom keempat di sini A-nya 1 dan B-nya 3, berarti A plus 3B. Di kolom keempat, kolom kelima di sini A-nya 1 dan B-nya 4, berarti A plus 4B. Selanjutnya di kolom ke-6 di sini A-nya 1 dan B-nya ada 5, berarti A plus 5B. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan jumlah B-nya itu di kolom pertama itu 0, di kolom kedua B-nya itu 1 dan seterusnya sampai kolom ke-6 itu jumlah B-nya 5, berarti untuk mencari B berarti dikurangi 1, berarti N-1. Nah, selanjutnya jika pola tersebut berlanjut maka rumus umum suku ke N baris aritmatika adalah, berarti kan tadi A, di sini A-nya ini plus B-nya kan N min
1 kali B. Jadi untuk menentukan rumus umumnya berarti A plus N-1 kali B. Nah, untuk menemukan rumus khusus dari ini, jadi kan A-nya itu 2, terus N-1 kali B, B-nya kan 3, sama dengan 2 plus 3 N min 3 N min 1. Nah, demikian penjabaran dari instruksi atau petunjuk penggunaan dari laristik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan cara mengoperasikan lajurit. Nah, apa itu lajurit? Lajurit yaitu layar jumlah barisan aritmetik. Nah, di sini teman-teman, pada sebelumnya sudah dibahas mengenai barisan aritmetik, sehingga siswa itu sudah tahu barisan ini membentuk barisan aritmetik apa belum. Karena sebelum mempelajari deret aritmetik, tentunya siswa sudah mempelajari tentang barisan aritmetik. Nah, misalkan di sini kita menjumlahkan barisan dengan suku genap, dengan banyaknya suku yang genap. Misalkan 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7. Nah, kita operasikan lagi ini. Nah, ambil kotak-kotak merah dan susun di papan lajurit sedemikian hingga banyak kotak per kolom membentuk barisan aritmetika, ya. Sudah membentuk barisan aritmetika. Ya. 1, 3, 5, 7 ini mau kita jumlahkan. Nah, jika banyak suku yang Anda buat adalah genap, yaitu N, di sini N-nya 4, maka pindahkan semua kotak pada kolom ke N ke kolom 1. Pindahkan semua kotak kolom ke N-1 ke kolom 2 dan seterusnya hingga semua kotak membentuk persegi panjang. Nah, artinya bagaimana? Artinya kolom keempat kita pindahkan ke kolom 1, kolom ketiga kita pindahkan ke kolom 2. Ini dan tidak ada sisa satu yang di sini belum ditaruh di sini. Ya, jadi pas membentuk seperti ini. Nah, bagaimana menghitungnya? Karena sudah membentuk persegi panjang, tinggal kita kali panjang kali lebar. Panjangnya yaitu 8, kemudian lebarnya yaitu 2. Nah, bisa kita tulis 2 kali 8. Nah, di sini ada instruksi, cermati langkah yang Anda lakukan. Apa hubungan panjang persegi panjang yang dibentuk dengan N tadi? Lalu apa hubungan lebar persegi panjang yang dibentuk dengan suku awal dan suku terakhir? Nah, sini teman-teman, sekarang panjangnya 2, ya. Panjangnya 2, lebarnya 8. Tadi
N-nya tidak isi 4. 2 itu 4 dibagi 2 dikali. Dan tadi kita menjumlahkan suku pertama dengan suku keempat. Kita menjumlahkan 1, suku keempatnya jadi 7. Nah, sehingga kalau kita ditanya rumus umum dari SN, 4 tadi adalah N-nya, karena kita pilih N-nya 4, berarti N kedua, 1 itu A-nya tadi, 7 itu suku terakhir, yaitu N. Jadi peroleh rumus umum dari aritmetika. Ini untuk N yang genap. Sekarang kita bahas untuk N yang ganjil. Sekarang kita misalkan ingin menjumlahkan misalkan kita ingin menjumlahkan 1, 2, 3, 4 tambah 5, banyaknya suku yaitu ganjil. Di sini ada instruksi, jika banyak suku yang Anda buat adalah ganjil yaitu M, maka pindahkan semua kotak pada kolom ke M ke kolom 1, pindahkan semua kotak kolom ke N-1 ke kolom 2 dan seterusnya. Nah, di sini ada syarat khusus atau catatan khusus. Untuk suku tengah pakailah kotak persegi panjang. Jadi di sini ada kotak persegi dan kotak persegi panjang. Kalau pakai barisan dengan banyaknya suku ganjil, maka kita pakai suku tengah persegi panjang. Ini 1, 2. Ini tengahnya ya 3. Suku tengahnya ya 3. Kita pakaikan persegi panjang. Satu, 2, 3, 4, 5 kita jumlahkan. Caranya ya, ini menurut cara mirip dengan yang genap tadi. Jadi kolom kelima kita taruh di kolom ke-1 semuanya ya. Kolom keempat taruh di kolom kedua. Nah, ini kolom pada suku tengah, kolom yang memuat suku tengah kita bagi menjadi 2 bagian. Ini kita taruh di sini. Sehingga pas membentuk sebuah persegi panjang. Kita tulis tadi kita punya 5, banyak suku yaitu 5.
Sekarang panjang dari persegi panjang yaitu 5/2. Nah, ini 5/2. Nah, untuk lebar dari persegi panjang yaitu 1 ditambah 5. Karena 1 tadi suku awal, 5 itu suku akhir. Sama dengan, nah ini kita peroleh hasilnya 15. Nah, sehingga kita peroleh rumus umum yang sama dengan untuk banyaknya suku yaitu genap. Rumusnya sama yaitu N/2 kali A tambah UN. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai barisan geometri. Baiklah, saya sekarang akan menjelaskan mengenai barisan geometri. Di sini media pembelajaran kami adalah koordinat atau kotak beranak. Untuk petunjuk penggunaannya, yang pertama buka kotak, maka akan ada 2 kotak kecil di dalamnya. Kita akan buka kotaknya. Dalam satu buah kubus akan terdapat 2 kubus kecil. Selanjutnya, dalam 2 kubus ini masing-masing jika dibuka akan terdapat 2 kubus kecil. Maka akan terdapat 4 kubus. Selanjutnya dari 4 kubus ini masing-masing jika dibuka akan mendapatkan 2 kubus kecil. Bisa dilihat dari kubus pertama terdapat 1 kubus, lalu jika dibuka akan mendapatkan 2 kubus lebih kecil, selanjutnya akan mendapatkan 4 kubus lebih kecil, dan selanjutnya akan mendapatkan 8 kubus kecil sesuai dengan petunjuk penggunaan. Selanjutnya di sini kita sediakan papan untuk membantu menemukan rumus dari deret geometri. Di petunjuk kedua, tuliskan banyak kotak per masing-masing ukuran. Yang pertama, ini kan 1, berarti di sini akan ditulis 1. Selanjutnya terdapat 2 kubus, maka di sini 2. Selanjutnya ada 4, maka di sini 4. Dan yang terakhir ada 8. Nah, pada kolom selanjutnya, karena setiap 1 kubus menghasilkan 2 kubus lebih kecil, maka dapat dituliskan 1 jika 2, 1 kali 2 sama dengan 2, ini yang berwarna biru. Selanjutnya dikali 2 lagi 4 yang berwarna merah. Ini selanjutnya 4 dikali 2, 8, ini yang berwarna ungu.
Lalu pada yang kedua, kita dapat tuliskan 1 dikali 2, 1 min 1. Lalu pada baris berikutnya 1 dikali 2, 2 minus 1. Selanjutnya 1 dikali 2 pangkat 3 minus 1. Baris selanjutnya 1 dikali 2, 4 minus 1. Yang ini 1, 2, 3, 4 itu sesuai dengan urutan pada rumus tersebut. Lalu kita dapatkan rumus umum dari ini adalah A dikali R 1 min 1. R pangkat 2 min 1. Ini sama dengan yang ini. Setelah tabel terpenuhi, maka didapatkan rumus dari geometri tersebut adalah A dikali R pangkat N min 1. Demikian penjelasan dari kami. Ini singkatannya yaitu layar barisan normatif. Salah. Barisan ya kami Dan tak kayak gini ya. Loh. Aku masih ngerti